Pak Kitok, silakan Bu Esra. Shalom Pak Ganjar, saya Esther Lomanwa dari Biska. Pesona Bapak pertama yang membuat saya Asik. adalah ketika Bapak menyambangi masyarakat Nias di daerah Bapak sebelum jadi capres. Itu sebuah pengalaman atau catatan khusus buat kami, karena ada mahasiswa kami yang bertarung untuk kehidupan. Bapak ada di sana. Itu satu Pak, terima kasih sudah menyambangi dan menolong mereka di sana. Yang kedua Pak, saya ingin bicara soal pulau-pulau terluar, pulau-pulau kecil di Indonesia. Ada 17.000 pulau-pulau kecil di Indonesia, tapi ada 100-an pulau terluar. Dan pulau terluar itu berada di banyak wilayah yang miskin, tertinggal, dan Kristiani. Dalam kaitan itu saya akan bicara mohon pertolongan atau pendapat Bapak. Yang pertama, pulau-pulau terluar ini terbuka dan mereka itu adalah sebenarnya pertahanan defense terhadap banyak ancaman luar. Pulau-pulau terluar kita tidak lagi bicara soal ketertinggalan, tetapi resiliensi terhadap tantangan luar, tetap masalah geopolitik, radikalisme, dan terorisme. Sebagian pertanyaan saya adalah bagaimana kebijakan Bapak soal itu. Yang kedua, hanya dua aja Bapak. Di wilayah Ketiga bukan ada kedua. Karena pertama tadi mahasiswa, kedua, dan ini ketiga. Yang ketiga. Nanti saya foto ya Pak. Janji Pak. Yang ketiga adalah di kawasan barat, pantai barat itu ada Kepulauan Nias. Itu ada juga Pulau Mentawai. Mereka adalah kepulauan-kepulauan yang agak sedikit sulit berkembang karena posisi geografisnya. Apa kaitannya? Kaitannya adalah yang pertama itu adalah kelompok-kelompok etnis Pak yang harus ditolong. Kami dari Kepulauan Nias itu sangat mencatat bahwa reformasi, buah dari reformasi itu adalah Undang-Undang Pemekaran Wilayah. Undang-Undang Pemekaran Wilayah adalah kedaulatan untuk DOB. Kami sudah berjuang untuk itu Pak. Kami berjuang dengan Pak Firman, saya juga ada di badan persiapan itu. Kami juga sangat juga ditolong oleh Ibu Miranda selama ini. Kami bermitra untuk Nias. Kami bertanya, apakah konsep Bapak soal pemekaran wilayah? Pemekaran wilayah ini bukan soal kesejahteraan saja, tapi adalah kedaulatan untuk rakyat, entitas untuk mengelola daerahnya dengan. Terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih Bu Esther. Yang berikut Pak Victor. Pak Victor, bolehkah saya meminta Pak Victor langsung ke pertanyaan nomor 3? Ada 3 pertanyaan. Seperti yang ketiga Pak. Tolong kita pakai waktu efektif. Saya akan memotong kalau saya. Baik Pak. Saya Pendeta Victor Radat untuk perkenalan dulu. Di PDI saya di Komisi Pengurangan Risiko Bencana. Saya ketemu Bapak berkali-kali di BPP. Saya bangga ada kepala daerah yang menangani bencana. Dan visi-visi Bapak juga tentang tata ruang itu yang kita perjuangkan. Bencana bukan cuma Nah itu Pak ya. Jadi tentang bencana itu saya merasa itu bagian dan saya juga ketua komisi bencana di DPP PIKI. Jadi isu bencana itu sesuatu yang penting. Ini belum pertanyaan langsung ketiga Pak ya. Yang kedua nanti saya akan kasih Bapak buku saya Pak. Ini bukan terbaru, baru di launching di sini, Demokrasi Indonesia untuk Mbak Yeni dengan Pak
panel saya. Tahun 2019 ketika Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo di rumah makan Sate House Senayan, saya ingat persis, di FX, dan kemudian langsung saya menulis sesuatu yang merupakan hati saya dan saya harap itu tidak terjadi pada Pak Ganjar. Melihat semua kampanye-kampanye, saya optimis Pak Ganjar akan menang. Tetapi persoalan politik adalah persoalan di mana terjadi anomali. Ketika selesai pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, saya menulis dan itu menjadi viral di Tempo Indonesia. Saya mengatakan rekonsiliasi najis. Artinya kenapa? Saya ingin ada oposisi yang kuat di Indonesia. Seandainya, if worst comes to worst, kita rakyat melawan, bersediakah Bapak menjadi oposisi, tidak masuk dalam pemerintahan, kita berjuang bersama untuk etika, moral, dan nilai-nilai kebangsaan. Itu benar. Terima kasih. Etika, moral, apa tiga? Nilai kebangsaan. Nilai kebangsaan. Blaster. Jadi dulu ketua Panja Pemekaran itu namanya Ganjar Pranowo. Tapi jangan GR dulu. Sekarang sudah ada sekitar di Kemendagri 300 sekian ya, Pak Firman, saya kira itu. Yang perlu diperhatikan adalah prudent. Jadi evaluasi dari seluruh DOP itu hari ini ya, saya harus mengatakan tuh, ada grade-nya, ada yang bagus berkembang, ada yang enggak. Ini bukan sekedar kejahatan itu, tapi ya, memang mesti ada prioritas. Umpama prioritasnya secara politik. Saya kira Papua kemarin mendapatkan prioritas yang pertama. Desainnya Papua itu dulu 5 provinsi. Sekarang dapat semua. Namanya Distra Desain Strategi Penataan Daerah. Saya ikut buat waktu itu. Jadi sebenarnya di Indonesia yang besarnya seperti ini, rasa-rasanya otonominya mesti asimetris. Jadi asimetrik decentralization itu mesti jalan. Jika jangan semuanya sama. Yang penting governance-nya berjalan. Servisnya kepada publik baik. Saya kalau melihat situasi seperti ini, penting juga beberapa daerah itu administratif, tidak harus otonom. Sekarang semua digeber otonom ya. Semua digeber otonom atas nama semuanya, pokoknya semua boleh. Dan saya punya pengalaman detail, nanti Bu Esther saya ceritakan. Jadi yang penting diurus. Suatu ketika di daerah di kampung saya sendiri di Jawa Tengah, Bu, Kabupaten Brebes itu gedungnya minta ampun, ingin dibelah Brebes Selatan dengan utara. Lalu saya tanya begini Bu, kan di demo, kalau Pak Ganjar terpilih jadi gubernur waktu itu saya mau running yang kedua, Bapak mau nggak memekarkan? Jadi antara aspirasi dengan tekanan itu tipis. Lalu saya bertanya gini, saya punya 3 pertanyaan. Dan waktu itu saya punya 3 pertanyaan. Coba Anda jawab. Kira-kira 3 alasan untuk makan. Apa Bu jawabannya? 1, kami nggak pernah diperhatikan. Besok saya perhatikan. Yang 1, layanan kesehatan kami buruk Pak, sehingga kami itu kalau mau mau berobat jauh ke sana. Saya bikinin puskesmas layanan terdekat. Batal yang kedua. Yang terakhir, apa? Kami kalau ngurus administrasi Bu harus ke kota, begitu katanya. Ya udah, besok seluruh layanan administrasi saya pindahkan ke kecamatan atau ke desa online. Beres kan? Nggak jadi makan. Apa jawabannya Bu? Nggak bisa apa, pokoknya harus mekar. Nah, ketika ada ilmu pokoknya, mulai kami melihat sejarah yang terjadi di situ. Biasanya ada konflik elit. Biasanya. Tapi ketika kemudian kita melihat, ya daerah itu potensial untuk pertahanan, karena daerahnya di remote area, butuh diberikan special treatment di sana. Saya setuju Bu. Nanti dulu. Ibu ini jangan sakit-sakit aja. Harus sakit tapi. Emang saya menang berapa persen di sana? Malah jadi transaksi ada.
Yang penting dilakukan sebenarnya adalah kondisi-kondisi sosiologisnya seperti apa, tata kelola pemerintah seperti apa, transportasi sistemnya seperti apa. Ini untuk menjelaskan soal pemekaran. Dan di remote area sebenarnya sudah ada undang-undang ya, pulau-pulau kecil itu sebenarnya sudah ada. Memang melaksanakan undang-undang itu sebenarnya tugas pemerintah. Kalau kita mau bicara daerah perbatasan itu atau daerah terluar itu penting dari berbagai hal, ya memang harus ada pendampingan agar di daerah itu menjadi kuat. Jadi kalau kita bicara secara resilience itu bagus gitu, tangguh dari berbagai hal. Ini yang mesti dilakukan. Saya sudah ke Nias, Bu, hampir tidak bisa mendarat dari Sumatera Utara karena kabutnya tetap dan harus balik. Saya menyesal kalau tidak jadi ke sana. Maka saya tungguin jam berapa bandara tutup. Cek cuacanya sebelum bandara tutup, dan kalau bisa ditutup, extendnya bisa sampai jam berapa? Sampai cuacanya baik. Dan akhirnya kan berhasil mendarat. Balik lagi ke Kuala Namu, kemudian terbang lagi ke sana. Pagi-pagi saya lari-lari keliling di Pulau Nias itu dan sudah mendapatkan informasi itu. Sayangnya saya belum sampai ke Mentawai. Lompat Batu itu. Nias Selatan. Ya, sayangnya saya pengen banget ke sana. Oh, Pak, ini agak jauh Pak ke sana. Wah, menyesal saya. Rasanya saya harus ke sana. Oke, Bu, kita ke sana ya. Ya, tapi kalau di sana rasanya kayaknya saya mutak di sana. Kalau melihat. Nah, semalam saya bicara soal itu dengan mereka. Jadi terima kasih, Bu. Kalau soal mahasiswa Ibu yang ada di Jawa Tengah, sebenarnya itu kelakuan saya aja, Bu. Bu, saya waktu mahasiswa itu bukan miskin, Bu, susah. Hidup saya itu dibantu orang. Jadi pada saat saya jalan pagi-pagi, sepedaan tiap hari keliling kampung-kampung, ketemu ada Papua dulu. Terus teriak-teriak, Pak Gubernur, Pak Gubernur. Terus saya mampir, gak bisa tahu selama pandemi kalian ngapain, tidak bisa mana-mana. Saat itu saya cari, ada berapa asrama mahasiswa. Akhirnya nemu Nias, NTT, Sulawesi Utara, waduh, Sulawesi Selatan, 200-an kurang lebih. Saya bilang, kirim makanan semuanya. Kirim makanan semuanya. Dan yang di Salatiga, buahnya Pak John itu Pak, nggak bayar listrik Pak, nggak air Pak. Udah 3 bulan dia nggak bayar. Saya bilang, kan nggak pernah mandi ya, saya bilang. Mandi Pak, numpang Bapak gitu. Udah saya bayar sekarang gitu. Jadi si Dance itu langsung kontak ke sana. Jadi Salatiga ini menarik Mbak. Salatiga itu biasanya total toleran terus-menerus. Ini kalahnya sama Singkawang sekarang, nomor 1 Singkawang. Itu karena di sana luar biasa. Itu ketua DPRD-nya Dance, bukan orang Jawa itu, tetangga beliau gitu. Ada Pak John di sana. Jadi itu miniatur yang menyenangkan di sana. Dulu Jogja, terus kemudian ke Salatiga, sekarang di sana di Singkawang. Jadi ini kota-kota yang menarik buat saya untuk kita bicara bagaimana perbedaan kita rasakan betapa nimpanya. Jadi soal mahasiswa itu karena kelakuan saya tuh. Saya bayangkan waktu saya dibantu orang, kenapa kita tidak bantu, dan saya surprise. Saya tidak menduga kalau itu buat saya biasa saja, tapi waktu saya di Papua, mama bilang, Bapak Ganja, terima kasih. Mama kenal saya, tahu saya lihat YouTube. Mamanya lihat YouTube. Apa yang mama lihat itu? Bapak kasih makan anak kami. Kasih makan. Kapan kasih makan? Dia bilang gitu. Dan itu sesuatu yang nilai di orang tua saya itu, oh bisa tolong. Kalau kamu punya kuasa, bisa kamu lakukan dengan segala cara. Kalau kamu nggak mau tolong, ya kamu ininya aja yang kacau kan gitu. Itu ya Bu Esther, jadi sabar. Nah, kita diskusi lebih dalam tentang DOB. Biar itu saya tanya 3 pertanyaan itu. Kalau bisa saya selesaikan dengan tanpa DOB. Kalau dengan DOB, kan gitu ya. Yes mulu. 2 soal bencana Pak. Saya gubernur pertama yang dikasih sertifikat penanggulangan bencana, dan itu hadiah pertama setelah saya dilantik. Apa hadiahnya? Bukan sertifikatnya,
Begitu saya dilantik jadi gubernur pertama, waktu itu banjir. Putuslah jalan antara Kudus, ya, yang membuat transportasi logistik ke Jakarta, dan harga di Jakarta naik semua karena jalan itu. Inflasi tinggi sekali. Bahan pokok. Maka saat itu saya berpikir, ini mesti ada tindakan ekstra. Bupati Kudusnya si Mustafa waktu itu. Kata Bapak Bupati, apa bisa kita kerjakan ini? Waduh Pak, kita nggak ada anggaran, telepon pusat, BNPB turun. Nggak bisa Pak, yang seperti ini harus ada. Apapun namanya. Akhirnya terjadi, diuruk sementara, truk bisa jalan pelan-pelan dalam banjir gitu Pak. Dan harga di Jakarta turun. Buat kami, bukan kami mikirin tempat sendiri bahwa kalau ini tidak ditangani dan itu ada tanggung jawab kami, maka mestinya kita bereskan. Gak bisa, ini bukan urusan kami, karena kami di situ. Dan ternyata efek menangani ini sampai ke Jakarta ke nasional. Inflasi bisa berhenti. Nah saat itulah Pak, saya turun dan saya melihat pengelolaan bencananya di daerah itu gitu-gitu aja Pak. Lalu saya tarik, ini esensinya di mana, seluruhnya di mana, kaget semuanya Pak. Jadi nggak tahu kalau saya dulu ketua Mapala, masih terpakai lama juga sih waktu itu. Terus kemudian kita pernah latihan SAR dan sebagainya. Biasanya saya senang, saya datang dan Bapak betul. Karena yang kita itu, istilah saya itu supermarket bencana, istilah BNPB itu laboratorium bencana, maka kami serius. Sampai akhirnya lokalitasnya kita dorong, kasus Merapi itulah awal dari undang-undang bencana itu dibuat di DPR. Waktu bantuan-bantuan itu datang bertingkat dan kemudian bikin rame, Sri Sultan bilang ke kami waktu DPR, boleh nggak bantuan kami kendalikan satu aja titik, langsung dieksekusi cepat, karena ini bencana. Itulah yang kemudian merubah. Dan waktu itu saya menjadi pengawas di DPR. Kita usul, kita jalan, rame bareng-bareng, susut, karena ngurusi orang susah. Terakhir nggak ada orang lagi Pak. Itu yang terjadi, dibuatlah undang-undang. Dan saya concern betul Pak. Maka itu menggerakkan masyarakat untuk membangun solidaritas bangsa. Maka Pak, kelakuan teman-teman di Indonesia soal kebencanaan itu kemudian maka saya diundang BNPB pertama kali Pak. Saya sampaikan, halo BNPB angkat tangan. Anda ini orang terbaik di Pemdanya atau buangan, saya bilang gitu. Dan dia ngaku kami buangan. Nah, apakah kemudian pimpinan-pimpinan Anda ini concern juga sama Anda? Enggak Pak, karena kami buangan. Oke, hari ini bapaknya saya, catat nomor telepon saya, gitu Pak. Akhirnya diundang kemana-mana. Mari kita bangun solidaritas melalui bencana. Maka pada saat itu kami komunikasi dengan civil society Pak. Dan setiap ada bencana, kami kirimkan tim kami dari Jawa Tengah keliling Indonesia. Di Papua, di NTT, bahkan waktu di Sulawesi likuifaksi itu Pak, kami buat kampung namanya. Sampai hari ini masih ada kampung Jawa Tengah. Kita kirim semuanya dan tidak boleh ngerepotin sana. Jadi ngirim itu yang ngirim orang, ngirim logistik, ngirim material. Kita minta diantar oleh TNI waktu itu, dan kami datang ke banyak rumah. Dan itulah kemudian menjadi bukti-bukti bahwa kita pernah berhubungan. Dan apa yang terjadi Pak? Ketika kami ada bencana, daerah lain kontak Pak. Solidaritas antara BPBD dengan BNPB akhirnya bagus sekali. Itu yang terjadi dan saya concern betul. Tapi untuk mencegah itu sekarang makin complicated Pak. Alam karena manusia ya, dan alam karena bencana. Dan dua-duanya sebenarnya dalam konteks kebencanaan itu sendiri. Maka bagaimana kita mencegah perdebatan dari mana itu salah satunya yang terbaik. Bapak Ibu terima kasih sekali. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjelaskan. Tapi yang tadi penasaran mau tanya nanti saya kasih nomor telepon saya. Anda tanya langsung. Kita selesaikan di luar. Mohon maaf, terima kasih atas penghargaan dan penghormatan yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Ganjar. Dan request Bu Yeni akan menambahkan satu kalimat. Silakan Bu Yeni. Saya mau Pak Ganjar, ini jadi teman-teman Kristiani memang harus mendukung Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar dulu adalah dari Jawa Tengah. Nah Yesus itu adalah Roh Kudus. Dan Kudus adanya di Jawa Tengah.
Baik, terima kasih. Ya Pak Ganjar punya waktu yang sangat terbatas. Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Krisya. Terima kasih Pak Ganjar untuk bisa memberikan respons dan berbagi dengan kami.